Bocil ini nggak bisa naik kendaraan guys. Tiap naik mobil, naik bis, dia bakal muntah. Mau naik sepeda, naik perahu, bahkan naik sapi juga nggak bisa. Dia bakal enok. Makanya kalau mau kemana-mana dia harus jalan kaki. Sampai gede juga dia harus jalan kaki kalau mau ke sekolah. Masalahnya pas nyampe sekolah dia jadi capek kan, sampai ketiduran. Pas gurunya tahu kalau cewek ini jalan kaki ke sekolah, dia kira nih muridnya orang susah kali ya. Akhirnya si bu guru mau datang ke rumahnya, tapi mereka harus jalan kaki kan. Jauh banget dong, rumahnya di balik bukit. Si bu guru sampai mau pingsan dah. Nah, ngelihat muridnya ini kuat jalan kaki, si bu guru jadi kepikiran. Kayaknya dia harus ikut lomba deh. Dia udah dilatih berbulan-bulan sampai jago, udah yakin menang deh. Dia nggak sadar, lombanya kan di kota, berarti harus naik bis dulu. Bener aja, dia mutah-mutah lagi. Pas nyampe tempat lombanya, ya dia masih keliengan guys. Baru mulai dia udah pingsan, ya gagal dah. Kocak banget nih guys, jadi ada sepotong emas yang jatuh ke makanan babi. Nah dimakan kan tuh, nyangkut di usus babinya. Udah gitu ya udah, babinya dipotong, dijual di pasar. Dan potongan emasnya tadi masih nyangkut tuh di usus. Dibeli sama pegawai acara TV buat dimasak di kontes masak MasterChef. Pas peserta ini mau masak dan ngebersihin usus babinya, dia nemuin emas tadi kan. Dia jadi ngerasa beruntung dan gak fokus lagi masaknya. Ususnya tadi gak dicuci lagi. Bodoh amat deh menang apa enggak, dia masak aja asal-asalan. Yang penting kan tadi udah dapet emas. Dan pas juri MasterChef-nya nyicipin, gak enak banget kan. Jurinya marah. Abis itu juga sisa makanannya dibuang kan ke tempat sampah. Ada seekor anjing yang mungut dan dibawa pulang. Ibu ini gak tahu kalau itu dari tempat sampah. Dia kira itu makanan yang keluarganya beli. Dipanasin lah, dan gak lama suaminya pulang kan. Itu si juri MasterChef tadi. Dia bingung, di meja kok pas banget ada masakan usus babi lagi. Dia udah punya firasat buruk tapi tetap dimakan. Ya kena lagi deh tuh. Pria ini matanya bisa ngeliat nembus guys. Dia ngeliat patung ayam di toko barang antik. Kelihatannya nih hitam, biasa. Padahal di dalamnya emas yang berharga. Udah gitu penjualnya juga ngejual murah, karena dikiranya itu patung ayam gak penting kan. Setelahnya pria ini juga papasan sama mantan pacarnya yang sombong nih. Dia dikatain ngapain beli patung ayam. Nah pria ini ngasih tahu dong kalau patung ayam ini benda antik yang harganya mahal, bisa ratusan juta. Mantan pacarnya ketawa dan nantangin. Kalau patung ayam itu gak bisa dijual seharga 100 juta, pria ini disuruh pakai stokingnya terus keliling mau dibikin malu. Tiba-tiba ada wanita kaya yang mau beli patung ayam itu seharga 100 juta. Lah pria ini malah bilang dia maunya jual 1 miliar. Semua orang heran dong. Sampai pria ini akhirnya nunjukin kalau patung ayam ini tuh ditutup cat hitam buat nyembunyiin isinya yang ternyata burung phoenix emas. Ini barang antik yang berharga. Langsung dibeli dong 1 miliar. Pria ini bener-bener beruntung dan mantan pacarnya fix malu deh ya tuh. Rumput laut ini real or fake guys, hati-hati. Kirain rumput laut asli, ternyata dari plastik. Udah gitu lihat nih ya, daun bawang kirain asli, ternyata dari lapisan cat dong, yang dibentuk dan di oven, jadi bener-bener mirip kayak daun bawang. Ini lagi nih ya, pakai cat lagi yang dicampur terus di oven. Kali ini ternyata jadi potongan daging dong. Ini si kakek Jepang jago banget guys, bikin telur juga palsu. Nasi juga sama ya, padahal dari plastik. Pas dia udek-udek udah jadi kayak nasi goreng. Dan bumbu-bumbunya tadi juga dicampur terus disajiin nih ya. Udah ada lemnya juga biar nempel. Jadi ternyata si kakek tuh bikin display makanan buat dipajang di restoran guys. Biar yang mau beli tuh bisa bayangin dulu makanannya kayak gimana. Ini kayak asli tapi gak bisa dimakan loh ya, jangan ketipu. Pria ini nikah sama nenek-nenek kaya supaya bisa hidup mewah guys. Setiap hari dia pakai cermin nih buat ngecek si nenek masih bernafas atau enggak. Dia nunggu warisan kan. Si nenek tuh kaya banget guys. Pria ini bisa hidup di rumah gede, punya banyak mobil mewah. Ada banyak pelayan juga yang bisa disuruh-suruh. Si nenek kelihatan masih sehat guys, tapi ya udah pikun. Pria ini aja dikadoin jam tangan mewah yang sama. Pria ini sosokan ngambek kan, minta dibeliin mobil mewah yang baru. Pas si nenek mau bayar, petugas yang jual mobilnya ternyata cowok yang masih muda kan nih. Lah beberapa hari setelahnya pria ini kaget karena si nenek ternyata udah pacaran sama cowok yang lebih muda itu dong. Bahkan pria itu diceraiin karena si nenek udah bosen katanya. Dia juga bahkan diusir dan gak dapet harta si nenek sama sekali. Waduh, cewek ini udah kebelet banget pengen pup. Tiba-tiba di toilet itu juga ada bosnya. Dia berusaha nahan kan, gak enak kalau ketahuan bosnya. Si bos malah pelan banget tuh ya, nyusun tisu dulu. Padahal nih cewek udah kebelet banget kan, tapi dia nunggu bosnya keluar dulu dah. Lah malah tasnya si bos pakai ngeguling, terus lipstiknya gelinding. Sambil nahan kebelet pup, dia tendang tuh. Nah udah di ujung banget, si bos malah masih lama tuh ya, rapin rambut dulu, dandan dulu. Udah di ujung banget guys, kagak sanggup. Untungnya pas dia intip si bos udah gak kelihatan tuh. Ya udah langsung deh tuh keluar. Udah banyak, berisik, bau. Ternyata si bos masih ada guys di situ. Waduh malu deh tuh.
Lomba petak umpet keren banget nih guys. Peserta pertama nyamar jadi pohon. Dia gali lubang terus dibantu makeup artis buat tutupin wajahnya pakai potongan kulit pohon sampai bener-bener gak kelihatan. Peserta kedua punya ide buat sembunyi di dudukan kuda. Kayaknya gak bakal ada yang sadar deh. Kalaupun nanti hampir ketahuan, dia bisa aja kabur pakai kudanya kan. Peserta ketiga malah mau nyamar jadi sampah. Kalau ditumpukan gini tapi dia takut keinjek. Biar aman dia sembunyi di tong sampah aja dah. Dan ini nih polisi FBI yang punya waktu 1 jam buat nemuin mereka. Cuma dalam 8 menit cowok yang sembunyi di tong sampah langsung ketahuan guys. Ya kegampangan sih. Nah pas udah sisa 20 menitan, polisi FBI juga udah mulai curiga sama kuda. Soalnya dudukannya ketinggian dan gak sempet kabur, langsung ketahuan juga deh. Sisa peserta terakhir dan waktunya tinggal 6 menitan guys. Ya tapi ternyata kali ini polisi FBI berhasil nemuin juga. Peserta yang ini keren sih ngumpetnya, tapi ketahuan juga. Ngeselin banget nih ya, wanita ini lagi ngeliat gelang di toko perhiasan. Gelangnya asal dia banting. Pas ditegur pegawainya malah sengaja dia banting-bantingin lagi. Bahkan sampai ditegur sama pemilik tokonya, dikasih tahu itu gelangnya mahal. Lah, wanita ini malah nantangin seberapa mahal sih, dan malah makin sengaja dia banting-bantingin. Saking kasarnya gelangnya sampai rusak kan tuh. Wanita ini harus ganti dong. Dengan pedenya dia keluarin kartu dan katanya dia bakal bayar. Paling berapa sih harga gelang itu? Sampai pegawainya bilang kalau gelang itu harganya 250 juta guys. Wanita ini kaget dan langsung ngerebut kartunya lagi. Dia nggak mau bayar dan malah mau langsung pergi gitu aja. Ya tapi nggak bisa dong ya. Dia dicegat nih sama satpam-satpam. Bahkan karena ngeselin akhirnya dibawa deh ke kantor polisi. Kalau udah salah ya harus bayar. Keluarga ini kesulitan ekonomi guys, tapi anak pertamanya malah beli undian lotre terus. Sampai suatu hari gak disangka banget, ternyata undian yang dibeli menang hadiah utama dong. Mereka langsung gemeter, nangis, karena dapat uang yang gede banget. Sampai akhirnya mereka bisa pindah tuh ya ke rumah yang mewah. Walau udah kaya, tapi gayanya masih sederhana guys. Si ayah tetap sukanya pakai kaos dalam burik gini biar adem. Dan walau jadi kaya, mereka nggak sombong ya. Si ibu didatengin sama tetangganya dulu. Ibu-ibu baju pink ini tuh dulu baik, suka minjemin uang pas mereka masih sulit. Dan sebenarnya sekarang dia yang lagi susah uang. Nah si ibu yang kaya mendadak ngebawain jagung kan nih, yang ternyata ada amplopnya, isinya uang. Karena dulu sering dibantu pas masih susah, sekarang kebaikannya dibalas. Siapapun yang berhasil menangin permainan kelereng ini, nasibnya bakal berubah guys. Karena hadiahnya miliaran. Masalahnya nggak ada satupun orang yang pernah menang. Jadi kelerengnya kan bakal masuk ke mesin nih. Cara menangnya tuh kelerengnya harus masuk lubang merah. Tapi entah kenapa nggak pernah ada yang masuk. Nah cowok ini tuh selalu menang di berbagai permainan guys. Dia akhirnya sadar kalau ini tuh mesinnya pasti curang. Bener aja, ternyata mesinnya tuh dimiringin biar kelerengnya nggak ada yang bisa masuk ke lubang merah. Cowok tadi tapi sempat nyamar jadi tukang air. Dan entah gimana, pokoknya gedung itu kemiringannya udah dibikin pas. Jadi harusnya kelerengnya udah bisa masuk. Tapi alatnya masih curang guys. Ternyata ada tiupan angin. Pantes aja nggak pernah bisa masuk lubang merah. Nah tapi cowok ini punya ide gila nih ya. Dia pakai uang 100 juta. Dia borong tuh kelerengnya sampai numpuk di mesin itu banyak banget. Sampai penuh ya akhirnya masuk juga kan tuh ke lubang merah. Permainannya berhasil dimenangin dan dia dapat hadiah miliaran. Di sekolah ini murid yang baik, pinter, bakal berubah jadi kelinci. Murid yang bandel tetap jadi manusia. Awalnya bu guru kelas ini tuh kesel karena muridnya pada bandel, ribut. Di kelas itu yang paling baik dan pinter cuma si ketua kelas nih. Tiba-tiba bocil itu berubah jadi kelinci. Anak kelas itu pada panik. Sampai sekolah itu ngejelasin kalau murid yang hebat itu justru yang berubah jadi kelinci. Bakal dipuji dan diperlakuin spesial. Nah satu persatu murid di kelas itu berusaha jadi baik, pinter. Sampai akhirnya pada berubah jadi kelinci kan nih. Sampai tinggal satu bocil cowok ini doang yang belum. Setiap hari dia dicek nih udah berubah jadi kelinci apa belum. Gurunya sampai kesel karena cuma satu bocil ini doang yang gak berubah. Dia juga jadi dimarahin orang tuanya. Sampai disuruh makan wortel, sampai kupingnya ditarik biar cepet berubah jadi kelinci. Daripada dimarahin mulu, bocil itu akhirnya pakai topeng kelinci ke sekolah. Dia pura-pura jadi anak baik yang udah berubah jadi kelinci kan. Si bu guru seneng tuh, dia gak dimarahin lagi. Ternyata untung aja itu semua cuma mimpi guys, sungguh random ya. Mr. Bean ngantri di rumah sakit gara-gara tangannya nyangkut di teko. Dia dapat antrian 76. Sebelahnya nih kan di perban, punya antrian nomor 52. Dituker dong. Malah karena full di perban gak bisa ngomong, jadi gak bisa ngadu. Udah gitu pas ada bocil yang palanya nyangkut di panci, diisengin dong. Antriannya ditambah angka 0 biar makin lama. Si Mr. Bean mau curang. Pas antrian 24 yang dipanggil, orangnya kan tidur. Mau direbut nomornya, untung orangnya bangun. Dan abis itu kan harusnya antrian 25. Nomornya dibalik dong biar kayak 52.
biar dia yang dipanggil. Si perban tapi berhasil ngalangin, dan susternya juga sadar nih nomornya dicurangin. Mr. Bean harus nunggu. Akhirnya udah nomor 51, abis ini kan 52. Dia ketiduran, nomornya jatuh. Dan si perban langsung ngaku itu nomornya. Dari awal emang nomornya sih. Si Mr. Bean jadi harus ngambil antrian baru kan. Dia kesel, nomor antriannya jauh banget, harus nunggu lama lagi. Dibuang tuh kertasnya. Tapi dia nyesel, mau diambil lagi kan. Lah, tong sampahnya malah nyangkut juga dong, jadi kiri kanan deh. Cewek hati-hati nih ya, pas lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada yang lemparin bubuk putih. Itu ternyata bubuk hipnotis guys. Cewek ini langsung pusing, dan gak lama muncul cewek lain nih ya. Bukan mau nolongin, tapi mereka tuh komplotan penculik. Cewek yang kehipnotis ini dibawa. Dia hilang kesadaran dan mau dijual dong. Setelahnya si penculik cowok ngebawa cewek itu ke kamar kan. Nah, si penculik cewek cemburu, ditarik tuh. Pas itu kebetulan ada handphone yang bunyi. Beruntung bunyi itu bikin cewek yang kehipnotis ini sadar. Dia mau kabur tapi kan susah. Jadi dia pura-pura masih kehipnotis, masih lemah. Dan bilangnya mau ke toilet tapi takut. Minta ditemenin si penculik cowok. Padahal itu dia ngejebak guys, biar si penculik kekunci. Cewek ini langsung kabur nelpon polisi. Dia akhirnya selamat. Ada pertunjukan sulap yang pakai pedang, tapi orangnya mati beneran. Jadi ada pesulap yang lagi tampil, hebat banget nih, munculnya aja dari koper. Udah gitu dia juga manggil satu penonton bocil, disuruh ngelempar bonekanya ke kandang. Setelah dibacain mantra, bonekanya jadi harimau beneran. Semua penonton tepuk tangan, dan setelahnya si pesulap mau nunjukin trik sulap lainnya pakai pedang kan. Para penonton tunjuk tangan, pengen maju ke depan. Nah, si pesulap milih seorang pria nih. Pria itu disuruh tiduran di peti, terus pesulap itu nusukin pedangnya kan. Pedang pertama aman, pria itu nggak kenapa-napa. Pedang kedua, ketiga juga aman. Semua penonton heran, kok bisa ya pria itu nggak ketusuk. Nah, tapi pas pedang terakhir, si pesulap ngebuka topengnya. Dia ternyata punya dendam sama pria ini, dan emang sengaja dipilih. Dan kali ini pedangnya nusuk beneran guys. Si pesulap berhasil ngebalesin dendamnya. Semua penonton kaget dan pesulap itu menghilang. Bis di Thailand ternyata kayak gini guys. Ada levelnya, level kelas ekonomi dikasih kipas tangan kayak gini. Yang kelas bisnis kipasnya kipas elektrik. Yang first class paling mewah dapat kipas gede. Setiap bangku juga dapat fasilitas hiburan ya. Hiburannya papan gini buat gambar-gambar. Dan kalau kamu nggak mau ngasih tempat duduk buat ibu hamil yang butuh, ada penutup mata guys. Ceritanya pura-pura nggak tahu aja. Nah, kalau ngantuk tinggal tulis aja nih tujuan kamu mau kemana. Ntar pas udah sampai bakal dibangunin. Kalau makan cemilan, buang bungkusnya boleh di mana aja. Bisa di sela kursi, di kipas, bebas dah. Nah, sama kayak di pesawat, di bis Thailand juga nggak boleh nyalain elektronik ya guys. Jadi yang bawa laptop, TV, apalagi yang bawa kulkas segala harus dimatiin. Dan kalau ada preman berantem masuk bis, tenang, disediain baju anti peluru. Kalau bisnya goyang, mau celaka, tetap tenang guys. Disediain jimat, lengkap sama kertas doa-doa juga. Jadi gimana, bagusan bis di Thailand apa di Indonesia guys? Cewek ini bingung banget nih ya, kok dinding kamarnya banyak lubang. Pas udah ditutup, ada yang bolongin dong. Ternyata dia diintipin. Dan yang ngintipin ternyata keluarganya sendiri guys. Pas lagi tidur malam-malam aja, dia diintipin lagi. Nah, mata ayahnya jadi kena kan karena semalam ngintip. Jari kakaknya juga. Tapi keluarganya ini pada nggak mau ngaku kalau mereka ngintipin cewek ini. Karena ngerasa keluarganya aneh, cewek ini mau pergi dari rumah kan. Makin aneh, semua orang tuh pakai topeng, bebas keluar masuk rumah orang lain. Karena ternyata di wilayah itu udah nggak ada privasinya guys. Jadi bebas, tapi gara-gara itu kasus kejahatan jadi banyak kan. Bahkan ngerinya karena orang-orang jadi pada suka ngintip, lama-lama mereka berubah jadi monster bermata banyak gini. Cewek ini ketakutan, dia minta tolong sama seorang pria kan nih. Ternyata pria itu penjahat psikopat yang jadi gampang nyari korban karena wilayah itu nggak ada privasinya kan. Untungnya pria psikopat itu berhasil dikalahin. Sekarang cewek ini cuma bisa pergi dan berharap ada tempat yang aman di luar sana. Raja Thailand kalau kepanasan gak pakai kipas angin listrik guys. Dia merintahin pelayannya buat ngipasin manual. Udah pakai kipas gede masih gak berasa. Sampai ada tombolnya dong biar ngipasinnya makin kencang. Si pelayan kipas capek lah sampai rusak. Hidungnya aja ngeluarin asap, gak sanggup lagi. Raja itu akhirnya dikasih tahu sama penasihatnya, pakai kipas listrik aja nih, anginnya lebih kenceng. Bener aja guys, tapi kekencengan, rajanya malah terbang. Ini iklan kipas Thailand, ada-ada aja ya. Cowok kacamata ini pamer, dia kuat banget, digigit piranha aja nggak sakit. Nah, lawannya nih nantangin, piranhanya diambil terus ditaruh di celananya dong. Piranhanya di dalam gigit-gigit, tapi dia tetap santuy guys. Sampai dicek tuh beneran ada piranhanya. Dan dua orang ini masih tanding sok jago ya. Mereka lempar-lemparan granat, ditepok-tepok dong, udah kayak main tenis.
Sampai akhirnya granatnya kelempar dan mereka berdua kabur kan masuk ke air. Meledak tuh. Gak lama cowok yang kacamata muncul ke permukaan. Dia happy dong, rasa lebih hebat karena lawannya hilang, tinggal celana doang. Padahal temennya masih hidup guys. Justru dia nunjukin dia jago nahan nafas di air. Menurut kalian jagoan cowok yang ini atau yang kacamata tadi guys? Coba komen. Perhatiin guys, ibu ini kayak milih barang di supermarket, tapi semua yang dia pegang langsung hilang. Bukan hilang sih, tapi dia tuh nyuri pro banget. Pas udah beres langsung keluar aja gitu, nggak ada yang sadar. Dia berhasil ngambil barang banyak banget, gak bayar sama sekali. Jadi ternyata ibu ini tuh keluarga ninja, makanya manjat-manjat juga jago. Anak ceweknya juga kelakuannya mirip nih ya. Dia tuh suka banget sama barang antik, dan pakai kemampuan ninjanya dia juga berani banget dong nyuri barang antiknya. Padahal penuh penjaga, tapi dia emang udah pro, bisa ngakalin CCTV. Pas berhasil tapi dia bakal ninggalin surat. Ternyata barang antiknya tuh cuma mau dipinjam selama 3 hari, cuma buat difoto, buat koleksi nih ya, buat ngebuktiin kalau dia tuh ninja yang jago. Abis itu barangnya bakal dibalikin. Nih cewek pokoknya seneng banget kalau berita pencuriannya viral tapi nggak ketahuan. Berarti kemampuan ninjanya emang hebat. Pelanggan restoran ini kaget karena masa di dalam ikan ada pisaunya. Jadi awalnya nih ya, pagi-pagi koki restorannya nih ngomel-ngomel karena pisau khusus yang dia beli dari Jepang tuh hilang. Dia pokoknya nggak mau masak sampai pisaunya ketemu. Ternyata pisaunya tuh nancap di atas guys, karena semalam dia minum-minum. Kokinya malu kan, udah marah-marah, jadi dia selipin pisaunya di dalam ikan biar anak buahnya nanti nemuin dan ngasih kan. Masalahnya anak buahnya nggak ada yang berani ngasih, takut dimarahin. Si koki bingung kan, kok nggak ada yang ngasih pisaunya. Ternyata ikannya tadi udah dimasak dan dikasihin ke pelanggan. Untung mereka cerdik, ngarang aja. Katanya pisau itu tuh resep rahasia legendaris yang bikin rasa ikannya jadi makin enak. Dan rasa ikannya kan memang enak. Pelanggan lain jadi pada mau juga dong pesen ikan yang ada pisaunya. Wanita ini belanja di supermarket kan. Pas mau pulang, alarmnya tiba-tiba bunyi. Disamperin kan sama security. Wanita ini kan tapi nggak nyuri apa-apa. Mungkin alarmnya error kan. Jadi dia disuruh mundur dan maju lagi. Alarmnya tetap bunyi. Wanita ini akhirnya dibawa ke kantor. Dan di situ security-nya mulai nuduh nih ya. Mereka yakin wanita ini tuh nyuri sesuatu dari supermarket itu. Padahal udah dicek kantong belanjanya, tasnya, nggak ada barang yang dia ambil. Security-nya jahat banget dong. Wanita ini disuruh ngelepas semua pakaiannya. Harus dicek satu-satu. Wanita ini bener-bener malu banget ya. Padahal dia nggak ngambil apapun. Bener aja, udah diperiksa semua, emang nggak ada apa-apa. Akhirnya ketahuan, alarmnya tuh bunyi cuma karena kebetulan ngedeteksi jam tangan yang dipakai wanita ini. Duh, kasihan banget. Wanita ini cuma bisa sabar, walau ya dia udah dibikin malu padahal nggak salah apa-apa. Hewan-hewan di kebun binatang ini aneh banget guys. Masa ada singa gatel garuk-garuk, ada beruang kutub minum Coca-Cola, bahkan ada kukang yang main handphone. Jadi ternyata kebun binatang ini tuh bangkrut sampai hewan-hewannya pada dijual. Nah tapi kebun binatangnya kan mau tetap beroperasi. Jadi para pegawainya nih sampai nyamar pakai kostum hewan. Dan ini bocil-bocil pengunjung pada bingung, kok singanya garuk-garuk. Gorilanya pas dilempar batu malah mau balas ngelempar batu yang lebih gede. Beruang kutubnya juga kayak malu-malu. Udah gitu pakai kostum bulu gini kan panas ya. Pas banget ada yang lempar Coca-Cola. Mumpung gak ada yang lihat, dia minum aja kan. Lah ternyata ketahuan. Udah gitu pada ngerekam. Videonya jadi viral. Tapi gara-gara itu sekarang kebun binatangnya jadi viral dong. Jadi rame lagi. Mereka semua cuma pengen ngeliat beruang kutub minum Coca-Cola. Gak tahu aja aslinya kan manusia. Pas lagi karya wisata, pemandunya bilang batu yang di belakang ini beratnya 1000 ton. Didorong sama 1000 orang juga gak bakal bisa deh. Dipegang sama cewek ini batunya langsung jatuh. Dia kuat banget guys. Tiang yang dipegang aja langsung bengkok. Sendok juga bengkok. Pas mau buka keran air malah jebol dong karena terlalu kuat. Kalau nendang bola juga mental jauh dong, sampai keluar angkasa kali. Nah pas udah lulus sekolah, cewek ini ngelamar kerja jadi pengawal bos. Awalnya dia diremehin karena cewek, sampai akhirnya ngajak adu panco. Si bos udah pakai 2 tangan juga nggak bisa ngalahin cewek itu guys. Dia bener-bener kuat. Si bos masih nggak percaya. Dites nih, sekretarisnya disuruh nyoba nyerang kan. Sekretarisnya disuruh pakai helm segala. Karena bener guys, ditendang dikit aja langsung mental. Temboknya yang rusak. Sampai hampir pingsan. Waduh, kalian mau nggak punya kekuatan super kuat gini? Perhatiin ya guys, bocil-bocil ini sebenarnya kembar. Ada 2. Orang tua angkatnya tapi nggak tahu. Mereka kira anaknya cuma 1. Jadi ada sepasang suami istri yang mau ngadopsi anak di panti asuhan. Mereka tapi cuma mau ngadopsi 1 anak kan. Nah, bocil kembar ini pengen banget diadopsi. Salah satu sengaja nih ya, caper nunjukin kalau dia anak baik, peduli sama hewan. Dan pasangan ini jadi tersentuh kan. Terus ngadopsi anak itu. Mereka kira anaknya 1. Padahal dia sembunyiin kembarannya juga nih di kardus bawaan.
Pas makan, yang satu sembunyi di bawah meja. Pas yang satu selesai makan, dia bilang mau nambah. Padahal pas ibunya ngambil makanan, mereka tuker posisi. Waduh, kok bisa nggak ketahuan ya? Bocil yang suka pakai jaket merah, hati-hati nih guys. Jadi ada penculik yang entah kenapa suka banget nyulikin anak-anak yang pakai jaket merah. Bocil tadi dibawa ke ruang bawah tanah rumahnya, terus jaketnya diambil. Dan kelihatan ya, di situ ada banyak jaket merah lainnya, punya korban-korban sebelumnya. Orang tua bocil itu sadar anaknya hilang. Mereka lapor ke polisi dan mulai dicari kan nih. Akhirnya tas bocil itu ketemu di sekitar hutan. Dan diselidikin ketemu nih ada sebuah rumah di tengah hutan, gak jauh dari situ. Si penculik kayak ngerasain ada yang mendekat. Jadi dia ngancam bocil itu jangan bersuara. Dan pas polisi datang, si penculik pura-pura nggak tahu kan, dan polisi juga nggak nemuin tanda apa-apa. Mereka tapi tetap yakin ada yang salah dan mau ngecek sekali lagi. Si penculik ngelawan. Mereka saling serang sampai si penculik itu kalah. Tapi ternyata dia bukan manusia. Bocil itu akhirnya berhasil ditemuin kan nih. Ternyata penculiknya tuh manusia serigala. Yang sama guys, kayak di dongeng manusia serigala dan si kerudung merah. Untung bocil itu selamat. Bocil ini ukuran kakinya 36, tapi si ayah maksa dia pakai ukuran 39 yang kegedean. Biar hemat, biar sepatunya bisa dipakai lama. Nah, mereka tuh mau liburan kan. Si bocil dan ibunya berangkat duluan naik pesawat karena si ayah masih ada kerjaan. Anaknya seneng banget tuh, itu pertama kalinya dia naik pesawat. Sayangnya nasib mereka kurang beruntung guys, pesawat itu tiba-tiba turun. Semua penumpang mulai panik karena pesawatnya semakin jatuh ke bawah. Dan bener aja guys, pesawatnya jatuh, semua penumpang gak ada yang selamat. Padahal nih, si ayah baru aja mau nyusul naik pesawat selanjutnya kan. Dia malah lihat berita kalau pesawat yang dinaikin istri dan anaknya jatuh. Si ayah cuma bisa nangis, apalagi pas lihat kaki anaknya yang masih pakai sepatu kegedean itu. Dia jadi nyesel mau beliin sepatu yang ukurannya pas, tapi semua udah terlambat. Cowok ini bukan manusia guys, dia alien yang nyasar ke bumi. Kebetulan dia nemu dompet kan nih, ada uangnya. Dia lihat orang-orang pada make itu kan buat ditukar makanan. Dia coba bisa tuh, tapi cowok alien ini kan gak ngerti uang. Dia ngiranya kertas apapun yang ada fotonya bisa dipakai buat bayar. Jadi dia kumpulin tuh. Padahal gak bisa kan, pedagangnya bingung. Yang bisa dipakai buat bayar ya cuma kertas duit. Udah gitu pas lagi duduk, cowok alien ini ngelihat muka bapak yang celananya nyelip. Dia gak ngerti, ditarik tuh. Bapak itu kelihatan gak suka kan, malah dia selipin lagi pakai tangannya. Bapak itu ngamuk lah, dia dikejar, gak sengaja nabrak. Pas dibawa ke dokter, cowok ini ngangong-ngangong kan. Dikiranya dia lupa ingatan, padahal sebenarnya alien. Pas cowok ini mau naik pesawat, dia malah ngeliat di atas kepala pramugarinya ada angka 0. Lebih kagetnya nih, dia ngeliat semua penumpang pesawat punya angka 0 juga. Cowok ini ternyata bisa ngeliat kematian guys. Dan angka 0 artinya semua penumpang bakal meninggal hari itu. Pesawatnya mungkin bakal jatuh. Cowok ini langsung nyuruh semua penumpang turun kan, tapi dia malah dimarahin lah. Pesawatnya kan udah mau terbang. Orang-orang gak percaya, dikiranya cowok ini halu doang lah. Cowok ini tetap gak mau duduk. Dia maksa semua orang buat turun biar selamat. Yang ada situasinya jadi kacau kan, apalagi ini udah waktunya berangkat. Pilotnya sampai datang ngecek kan nih ada apaan. Dan karena cowok ini bikin kacau, petugas keamanan akhirnya datang nih guys nyuruh cowok ini turun. Tapi ternyata ada satu cewek yang percaya perkataan cowok itu. Akhirnya turun juga. Setelah mereka berdua turun, pesawatnya terbang. Sayangnya gak lama, ternyata bener guys, pesawat itu ngalamin gangguan. Dan sedihnya gak ada satupun orang yang selamat, sesuai perkataan cowok tadi. Cowok ini murid baru, disengin sama temen-temennya, ditaruh ular dong di tasnya. Dengan santuinya ular itu malah dicemilin hidup-hidup dong. Udah gitu diputer-puter, bahkan dijadiin ikat pinggang. Satu kelas pada takut karena murid baru ini jagoan banget guys. Pas dia tidur di kelas aja, gurunya marah kan, ngelempar buku. Bisa ditangkap dengan gampang. Bahkan bukunya bisa kesusun muter keren kayak gini. Si pak guru makin emosi nih ya, ngelempar pensil, tapi berhasil ditangkis juga. Dan jadinya tuh pensil-pensil malah nancep di ketua kelas dong, kasihan. Karena kesel, ada nih ya yang mau ngejatuhin kantong cat ke si murid baru. Lah pas dia teriak, itu cat langsung terbang balik ke atas dong, malah kena ke yang lempar. Murid baru itu akhirnya jadi jagoan sekolah deh, gak ada yang berani sama dia. Perhatiin ya guys, ini kan ada pengemis gitu, kakinya cacat. Nah cewek-cewek ini baik banget nih mau ngasih sesuatu, tapi yang dikasih ternyata cicak. Pengemis itu auto kaget dong, langsung bangun. Tapi ternyata kaki cacatnya tuh palsu guys. Ya anggap aja langsung sembuh dah kakinya. Fix malu deh tuh ketahuan bohong. Ini guys asal usul mie sami yang di Korea yang super enak. Jadi dulu Ratu tuh minta dibuatin mie. Chef istana udah berusaha banget nih ya bikin mie terenak. Belum juga dicicipin, Ratunya udah gak mau, gak menarik katanya.
Pas dibikinin mie kedua ditolak lagi. Katanya apaan nih mie kering-kering gini. Chefnya mulai emosi ya, dibikinin mie kuah. Ratunya protes, kok ini mie-nya terlalu sehat. Dibikinin lagi katanya kurang pedas. Mangkok berikutnya dibilang kepedesan. Salah mulu dah. Chefnya nyerah, mau pulang aja. Si Ratu akhirnya turun dapur nih ya, mau bikin sendiri mie-nya. Kirain cupu, ternyata suhu guys. Ratunya jago banget motong-motong. Mie-nya juga bikin sendiri, digulung-gulung, bikin bumbu sendiri. Nah pas udah jadi, chefnya penasaran kan, kayak apa sih mie buatan Ratu? Dan pas dia cicipin, rasanya beneran enak banget dong. Mie yang rasa dan aromanya enak ini akhirnya disebut samyang guys gitu. Cewek ini punya kacamata ajaib. Dia bisa tahu nih ya telur undian mana yang isinya kosong dan mana yang isinya hadiah. Dia jadi bisa menangin hadiah dengan gampang. Kalau ada dua cowok yang nyatain cinta, dia juga bisa langsung tahu cowok mana yang harus dia pilih. Dan dia juga jadi tahu nih kalau ada bahaya. Pas dia mau nonton konser sama pacarnya, mobilnya kecelakaan dan gak bisa menghindar. Semuanya terjadi sesuai prediksi kacamatanya kan. Cewek ini ngerasa bersalah. Kalau dia lebih hati-hati ngecek kacamatanya dulu, pasti mereka gak bakal kecelakaan. Pacarnya tapi baik banget, gak pernah nyalahin. Bahkan bilang sebenarnya dia gak perlu kacamata itu. Yang harus terjadi ya biarin terjadi, gak selamanya harus dihindarin. Sayangnya suatu hari kacamatanya nunjukin kalau cewek ini bakal pisah sama pacarnya. Makanya pas si cowok ngajak nikah, cewek ini gak mau. Nah tapi setelahnya dia tersadar dan akhirnya ngelepas kacamatanya. Dia kejar cintanya, dia yakin bakal bisa bahagia dan gak mau lagi takdir hidupnya ditentuin sama prediksi kacamata. Di zaman dulu milih Ratu tuh pakai cetakan gini guys. Cuma wanita body goals yang berhasil ngelatin cetakan yang bisa lolos di seleksi pemilihan Ratu. Nah ternyata ada 3 wanita cantik yang lolos kan nih. Raja tapi harus milih cuma 1 buat jadi ratunya. Akhirnya Raja nyiapin 3 gelas minuman. Katanya dari 3 minuman itu ada 2 yang beracun, 1-nya aman. Yang milih dengan benar yang nantinya jadi ratu. 1 orang wanita gak berani dong, dia mundur dari seleksi. Nah tinggal 2 wanita kan nih, yang 1 langsung berani milih dan minum. Ternyata minumannya gak beracun guys, aman. Wanita yang satunya jadi putus asa kan, dia gak berani minum gelas yang lain, katanya ada racunnya kan. Wanita tadi dengan berani minum gelas-gelas yang lain, ternyata tetap gak terjadi apa-apa. Jadi dia tuh percaya seorang raja gak mungkin naruh racun di minuman. Akhirnya wanita ini terpilih jadi ratu karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Cewek ini punya tangan spesial guys, tangannya gak bisa nyentuh barang palsu, bakal panas. Pas dikasih uang palsu nih, tangannya langsung panas, dia gak bisa ketipu. Nah pas ada cowok yang nyatain cinta ke sahabatnya nih, cewek ini ngecek kan, cincinnya panas. Masalahnya gak cuma cincinnya yang palsu guys, tapi perasaan cowok ini juga palsu. Ternyata dia cuma memanfaatin. Untung ketahuan kan, sahabatnya ini berterima kasih dan ngasih dia ubi bakar. Kok panas? Apa kebaikan sahabatnya ini juga palsu? Baru sadar, ubi yang baru dibakar kan emang panas ya. Sialnya cowok jahat tadi balik dong sama teman-teman premannya, mau nyerang. Cewek ini disuruh ngeluarin kekuatan panasnya, tapi di sekelilingnya gak ada barang palsu. Sampai sahabatnya bilang, pegang aja nih mukanya, palsu, bekas operasi plastik. Lah bener dong, muka sahabatnya ini palsu banget. Tangannya jadi super panas. Dan akhirnya mereka bisa deh ngalahin orang-orang jahat itu. Guys, kalau kalian lihat ini, kalian mau makan gak? Lihat nih, telurnya pecah meleleh. Perhatiin dulu, ini nasinya bisa dimakan gak? Sama ini dikasih nato kan, yang sempet viral. Pas dikasih daun bawang sama telur, ini makin kelihatan real ya. Tapi jangan tertipu guys, ini fake, bukan makanan. Padahal kayak asli, tapi sebenarnya ini cuma slime guys. Hayo siapa yang ketipu, coba komen. Di kelas ada satu bocil cowok yang aneh nih ya, suka gigitin paku. Dan ternyata bocil itu punya kemampuan santet guys. Dia bisa nih ya ngutuk temennya dengan ngubur boneka kayak gini. Dan setelahnya temennya yang dikutuk itu jadi gak masuk sekolah kan. Ternyata beneran jadi pingsan, kekubur di tanah. Kebetulan kakek yang punya tanah di hutan itu nemuin bonekanya, dikeluarin kan dari tanah. Cowok itu jadi selamat. Tapi nih bocil jahat jadi kesel kan. Dia ngutuk temennya yang lain lagi nih. Boneka santetnya ditusuk-tusuk biar sakit perut. Dan setelahnya dijatuhin laba-laba. Cowok itu jadi beneran diserang laba-laba raksasa. Masih belum puas nih ya, kali ini si bocil jahat pura-pura pakai kostum monster dan nakutin temennya yang kacamata nih sampai ke hutan. Dia malah kena jebakan dan nyangkut, ya ditinggal lah. Jadi si kakek yang punya tanah hutan itu sengaja masang jebakan karena dia tahu ada bocil iseng yang suka pakai boneka untuk berbuat jahat. Setelah dibikin nyangkut ngegantung semalaman, bocil jahat itu akhirnya kapok deh. Bocil ini kepleset dan jatuh ke kolam yang ada paus orcanya guys. Paus orcanya tapi nggak nyerang, bahkan bocil itu diselamatin ke pinggir kolam.
Besoknya buat balas budi, bocil itu ngasih pausnya ikan. Dan mereka jadi sahabat dong guys. Padahal tadinya paus Orca itu nggak suka diurus orang lain. Sekarang jadi nurut banget sama bocil ini. Dia bisa ngelatih paus itu dan rencananya mau dibikin pertunjukan spesial kan di kebun binatang. Gara-gara pengunjungnya terlalu banyak, nepok-nepok kolam, paus Orcanya panik, dia nggak mau tampil. Bahkan pausnya ngamuk, kacanya dipecahin sampai bocor. Pemilik kebun binatangnya jahat dong. Dia mau ngebiarin pausnya kehabisan air supaya mati dan uang asuransinya cair. Banyak kan? Bocil ini yang tahu langsung nyelamatin paus itu, dibawa pergi, mau dilepasin ke alam bebas guys. Walau sedih harus pisah, tapi ini udah yang terbaik. Kali ini gantian ya, bocil ini yang nyelamatin paus Orca itu. Akhirnya bisa bebas kembali ke alam lepas. Ajaib guys, ada gadis kecil yang punya kemampuan bisa nyembuhin penyakit apapun. Dia imannya kuat banget, selalu berdoa untuk kesembuhan orang-orang. Dan ajaibnya nih ya, anak yang tadinya buta jadi bisa ngeliat lagi, yang tadinya lumpuh jadi bisa jalan. Sampai heboh diberitain di TV, orang-orang sakit pada dateng minta disembuhin bocil itu. Nah tapi setelah nyembuhin banyak orang, bocil yang punya kemampuan spesial ini justru jatuh sakit guys. Dan di saat sekarat, dia minta tolong dibawa ke danau karena dia mau ngerasa tenang, mau ketemu Tuhan katanya. Orang-orang nganterin ke danau sambil berharap ada keajaiban bocil ini sembuh kan. Muncul terang cahaya dan jiwa bocil itu keluar jalan ke arah cahaya itu. Setelahnya semua orang yang lihat keajaiban itu cuma bisa berdoa supaya bocil itu tenang dan diterima di surga. Dan ternyata si bocil tuh udah ngegambar, dia udah punya firasat kalau bakal meninggal. Tapi ada gambar dia kembali. Dan di saat semua orang ngumpul ngedoain bocil itu, dia sadar lagi dong kembali hidup. Bener-bener ajaib ya.